Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Siswo Sujianto, SPD, Unit Kerja SMP Negeri 2 Pedamaran Timur, Desa Pulau Gronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul Teks Berita Siswa Kelas 8 SMP dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning berbantu metode diskusi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Hoirinisa MPD yang telah banyak membantu saya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat? Sehat, Pak. Iya, baik, alhamdulillah. Nah, untuk membuka pelajaran ini, mari kita dengarkan ketua kelas bersama-sama untuk membuka dengan doa. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar masalah atau teks berita siswa kelas 8. Tetapi sebelum kita belajar, Bapak akan mengecek daftar kehadiran. Didengarkan, nanti Bapak panggil satu-satu. Dini Amelia, Erbin Pratama, Sesa, Reni, Alan, Ronggo, Jessica, Mila, Saskia, Pratama, Duta Justin, Rido. Ya baik, alhamdulillah anak-anak semuanya hadir semua sehingga kita bisa lancar mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi, mungkin kamu sudah pernah mendengar istilah berita. Baik itu kamu pernah belajar di SD ya, atau kamu juga pernah belajar di lingkungan masyarakat, mungkin pernah mendengar yang namanya teks berita atau informasi. Nah sekarang sebelum kita masuk ke materi, coba kamu ingat-ingat berita apa yang sudah kamu dapat pagi tadi atau hari-hari sebelumnya. Silakan angkat tangan, ada yang bisa memberikan contoh? Ya silakan, Alan, apa nak? Berita tentang rombongan hewan ternak yang membobol pagar kebun dan memakan beberapa bibit tanaman karet. Iya benar sekali, jadi dia sudah mendengar informasi bahwa serombongan hewan ternak sapi yang sudah membobol dan memakan beberapa bibit karet ya, tanaman ya. Ada lagi yang lain, satu lagi? Ya, Pak. Silakan Dini Amelia. Perlombaan layangan di lapangan bola, Pak. Iya, perlombaan layangan di lapangan bola. Jadi itu yang dinamakan dengan berita. Tetapi nanti kita tidak hanya mengetahui berita saja, kita harus tahu struktur-struktur apa yang membangun di dalam teks berita. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita bersama-sama memberikan ice breaking semangat biar pelajaran kita bisa diikuti dengan baik dan penuh motivasi. Untuk itu semua anak-anak silakan berdiri. Silakan berdiri, ayo dengan semangat, dengan semangat. Silakan berdiri nak. Baik semuanya, Bapak kasih aba-aba supaya bisa bersama-sama.
Salam semangat. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang anak-anak perhatikan video yang ada di layar proyektor. Karena kita akan masuk yang pertama, yaitu video motivasi. Perhatikan baik-baik. Nanti akan kalian ceritakan dengan kalimatmu sendiri. Ya, perhatikan videonya. Kamu telah melihat apa yang sudah terjadi di video, peristiwa apa? Baik anak-anak, sudah dilihat? Bisa dipahami? Iya, coba sebelum Bapak jelaskan tentang video motivasi ini, saya minta yang bisa menceritakan dengan kalimat singkat, silakan angkat tangan. Ya, silakan Sesa, apa yang sudah kamu dapat dari penampilan video yang baru saja Bapak tampilkan di layar proyektor? Silakan. Karena semua kebaikan milik semua orang. Iya, betul sekali anak-anak ya. Jadi dari penampilan video tadi, banyak hal yang kita ambil bahwa semua kebaikan itu milik orang banyak. Siapa saja yang mau berbuat baik, maka dia akan mendapatkan apapun itu bentuk pahala yang nanti diterimanya. Yang pertama, coba silakan baca. Ridho, yang pertama apa fungsinya, Nak? Mendapatkan informasi. Iya, fungsi kalimat berita yang pertama, teks berita yang pertama adalah mendapatkan informasi. Contohnya seperti apa? Apabila kita mendapat tugas dari guru, misalnya silakan kalian lihat televisi Anda yang memutar tentang berita. Ya, nah biasanya di stasiun televisi tersebut ada jam-jam tertentu menayangkan informasi berita. Nah, kira-kira berita apa yang ditayangkan di televisi tersebut akan menambah informasi dari tentang berita tersebut, ya. Kemudian fungsi yang kedua, silakan dibaca Kia. Coba dibaca Kia nomor 2, Nak. Menambah wawasan. Menambah wawasan. Maksudnya adalah teks berita yang kita baca akan menambah ilmu pengetahuan. Contohnya kita akan membaca tentang berita yang menceritakan tentang siswa yang menang Olimpiade Sains tingkat nasional. Nah, kita baca kiat-kiatnya. Mengapa anak tersebut bisa mendapat medali, bisa memenangkan? Oh, ternyata anak ini setiap pagi mereka disiplin, habis sholat subuh langsung belajar. Kemudian pulang sekolah tidak langsung main, tapi membuka dulu pelajaran yang ada yang tadi diberikan di sekolah. Nah, itu kan menambah wawasan. Kemudian yang ketiga, silakan pertama dibaca yang ketiga. Sebagai pelajaran hidup. Sebagai pelajaran hidup. Bagaimana maksudnya? Ketika kita membaca biografi seorang tokoh, misalnya kita akan membaca tentang Presiden kita Jokowi. Bagaimana tentang kehidupannya sebelum menjadi Bapak Presiden, ya. Sekarang silakan berdiri, kita akan berbagi kelompok untuk membahas kerjaan kelompok kita. Silakan berdiri. Silakan anak-anak berhitung 1 sampai 5 supaya pembagian kelompoknya bisa adil, ya, bisa merata, ya. Dari yang pertama dari Jessica, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kelompok yang kedua silakan dari Tiger. 2, 3, 4, 5. Kelompok yang terakhir, kelompok ketiga dari Ridho. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih, silakan duduk. Sebelum kita mengerjakan diskusi kita,
kamu tunjuk dulu siapa yang menjadi ketua kelompoknya di dalam kelompok kamu. Silakan berdiskusi. Bapak akan membagikan LKPD lembar kerja peserta didik. Jadi di LKPD ini ada teks berita yang akan kamu kerjakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerjakan berkelompok. Yang pertama tulis dulu nak. Di kolom anggota kelompok itu ditulis dulu ya. Nama-namanya semuanya ditulis di sini nanti. Ya tulis dulu. Silakan tulis ini. Dari ketua dulu yang pertama ya supaya berurutan. Ya, dikasih koma, dikasih tanda. Yang lain nanti siap-siap ya. Silakan dibaca teksnya. Kalau tidak muat boleh ditulis di samping ya. Sudah ditulis? Nah, sekarang di situ ada teks berita. Judulnya Student Company Latih Wirausaha 323 siswa SMA, SMK, Jakarta, dan Bandung. Nah, jadi kamu baca, setelah itu akan kamu tulis strukturnya berdasarkan apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, sesuai dengan adik Simba. Apa adik Simba? A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Ba. Nah, supaya mudah diingat, kita ringkas menjadi satu kalimat yaitu adik Simba. Nah, sekarang kerjakanlah dulu berdasarkan adik Simbanya. Yang pertama apa? Boleh digaris-garis dulu nak di sini. Digaris-garis dulu, nanti akan kamu tulis jawabannya di kertas karton. Nah, nanti jawabannya tulis di sini nak ya. Di belakangnya dulu ya. Ya, di belakang. Ditulis di belakang sini. Sudah siap kelompok 2? Sudah selesai? Kelompok 3? Baik, kita akan memanggil kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 membacakan hasil presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Ketua Gini Amelia, anggota Jessica Tama Reva Erbit. Apa wirausaha muda Bavi 323 pelajar SMA atau SMK? Di mana? Bandung dan Jawa Barat. Kapan? 27 September 2021. Siapa? 323 pelajar SMK SMA. Mengapa? Pelatih wirausaha yang diberikan lebih menekankan pendapatan digital. Pendekatan digital. Ya, lanjut. Bagaimana? Terbukti berhasil memperoleh total pendapatan bisnis mencapai 110 juta dengan menggunakan pemasaran digital. Tadi yang menulis yang bagian apa siapa orangnya? Nah, Tama, bagaimana cara kamu menentukan bahwa itu adalah bagian apa? Bagaimana cara kamu menentukan teks berita company tadi sehingga kamu bisa mengatakan bahwa itu adalah yang berkaitan dengan peristiwa atau apanya? Bagaimana caranya, Tama? Yang pertama dengan cara membaca, tapi jangan satu kali membaca. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah membaca berulang-ulang sehingga kita yakin
bahwa itu adalah topik utama peristiwanya. Kemudian yang di mana siapa orangnya? Di mana? Nah, bagaimana Erwin bisa mengatakan bahwa di mananya berhubungan dengan Bandung dan Jawa Barat? Bagaimana coba? Baca berulang-ulang. Iya, membaca berulang-ulang. Terus ada yang paling spesifik sehingga kamu mengatakan itu di mana? Sehingga kamu mengatakan Bandung, Jawa Barat itu adalah di mana? Adalah di mananya. Nah, mengapa bisa kamu katakan itu di mana? Karena Di apa namanya? Kertasnya itu memang itu. iya, nah ya lain kali harus bisa memberikan penjelasan yang lebih detail ya. Terutama kelompok 2, kelompok 3 yang belum maju. Mengapa Bandung dan Jawa Barat dikatakan di mana? Karena Bandung dan Jawa Barat adalah tempat, nama kota. Ya, bukan karena ada di kertas. Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup baik, hasilnya cukup benar, sudah cukup benar ya. Hanya saja setiap yang kita tulis itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas secara mandiri. Silakan dicatat soal nomor 1. Bapak dikte saja. Simpulkan pokok-pokok berita. Kalau yang tertinggal boleh dibaca di layar proyektor ya. Simpulkan pokok-pokok berita yang ditayangkan oleh guru. Nah, nanti Bapak tayangkan videonya. Diperhatikan, disimak, lalu dicatat hal-hal atau pokok-pokok berita yang penting yang nanti berkaitan dengan soal yang sudah kamu tulis ya. Motor siswa SMP di Ponorogo, Jawa Timur menemukan Jadi berita ini nanti berhubungan dengan soal yang kamu tulis. Yang sudah kamu tulis 2 soal tadi ya. Paham kan? Baik, perhatikan videonya. Pemirsa, untuk menghindari pencurian sepeda motor, siswa SMP di Ponorogo, Jawa Timur menemukan sistem pengaman motor dengan iKTP. Mesin motor menyala jika menunjukkan KTP yang sesuai, dan jika tidak sesuai atau tanpa KTP, mesin motor tidak menyala. Temuan ini berhasil meraih juara pertama Olimpiade Penelitian Siswa Nasional Kementerian Pendidikan Nasional. Beragam cara mengamankan motor dari pencurian. Siswa SMP di Ponorogo, Jawa Timur memiliki cara unik, bukan dengan kunci stang atau gembok, namun dengan iKTP. Jika tanpa iKTP atau iKTP tidak sesuai, mesin motor tidak bisa menyala meskipun sudah ada kuncinya. Cara kerjanya sangat sederhana. Alat dilengkapi dengan RFID atau semacam scanner untuk memutus atau menyambung arus listrik dari kolek motor. Sistem pemrograman memasukkan nomor iKTP dan nomor SIM. Jika nomor iKTP dikenali atau sesuai, maka arus listrik menyambung dan motor bisa dipakai. Namun, jika scan tidak bisa membawa atau mengenali iKTP dan SIM, maka motor tidak bisa menyala meskipun kunci sudah tertancap. Setelah berulang kali gagal, selama 6 bulan percobaan, akhirnya alat ini bisa digunakan. Bahkan proyek ini diikutkan dalam Olimpiade Penelitian Siswa Nasional Kementerian Pendidikan Nasional dan menjadi juara 1. Kami pun mulai untuk mencari ide agar bisa meminimalisir pengendara di bawah umur. Akhirnya kami pun menemukan ide yang berjudul alat pengaman sepeda motor berisi surat izin pengemudi atau SIM berdasarkan akun pengendara. Dengan adanya alat ini dapat meminimalisir ya terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya untuk anak-anak usia di bawah umur yang belum memiliki SIM maupun belum memiliki KTP. Rencananya perban ini akan dikembangkan dan bisa diproduksi secara massal.
Dari Ponorogo, Jawa Timur, Amal Subengki, iNews melaporkan. Bagaimana anak-anak, sudah jelas videonya? Sudah jelas apa belum? Baik, kalau sudah jelas silakan dikerjakan tugasnya. Yang pertama tadi kalian akan menyimpulkan apa berita yang ada di video yang baru saja Bapak tampilkan. Untuk nomor 2-nya, kalian akan mengurutkan strukturnya berdasarkan pola adik Simba tadi. Ya, jadi jangan salah. Nomor 1 kalian meringkas, menyimpulkan. Nomor 2-nya menganalisis unsurnya berdasarkan pola struktur adik Simba. Sekarang kerjakan dulu yang nomor 1-nya. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh kerja sama. Jadi caranya nanti simpulan berita di atas adalah ada yang belum? Sudah semua? Masih ada 2 anak yang belum. Rido dan Duta Justin Timberlake yang belum. Sudah semua? Sudah semua ya? Saskia sudah? Iya, baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan tes secara mandiri yang terkait tentang analisis struktur teks berita. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan soal yang berkaitan dengan menyimpulkan isi teks berita. Rido, ada yang ditanyakan? Dengarkan dulu Bapak jelaskan ya. Ya, jadi beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari secara bersama-sama. Setelah mengikuti kegiatan ini, siswa dapat menganalisis unsur-unsur struktur teks berita. Kemudian siswa juga bisa membuat kesimpulan dari teks berita yang dibaca dan didengar. Ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat ringkasan teks berita. Jadi berbeda ya, yang hari ini kita belajar kesimpulannya, cara menyimpulkan teks berita. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat ringkasan yang berkaitan dengan soal hot C6, yaitu menciptakan sebuah karya. Jadi pertemuan besok kita akan membuat sebuah karya yang berkaitan dengan teks berita. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Silakan sebelum kita akhiri. Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, itu kita sudah mau mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Rido. Iya, silakan Nak. Apa manfaat berita bagi kehidupan bermasyarakat? Iya, mestinya tadi ditanyakan sebelum kegiatan ini berakhir ya. Apa manfaat berita bagi kehidupan bermasyarakat? Tadi di awal sudah Bapak jelaskan dan sudah kita pahami bersama-sama ya, bahwa berita itu memiliki 3 manfaat. Yang pertama sebagai sumber informasi, yang kedua sebagai sumber untuk menambah wawasan, dan yang ketiga sebagai pengalaman hidup ya, beserta contoh-contohnya. Pertanyaan yang baik. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Silakan Reni. Bagaimana cara menyimpulkan
menyimpulkan pokok-pokok berita dengan tepat? Iya, cara menyimpulkannya ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita membaca berita secara berulang-ulang. Teks beritanya kita baca berulang-ulang. Kemudian yang berikutnya kita kelompokkan apakah beritanya termasuk berita berdasarkan fakta atau bukan. Dan yang selanjutnya kita kelompokkan berita-berita tersebut berdasarkan pokok-pokok berita. Setelah itu baru kita buat kesimpulan dan akan kita praktekkan nanti atau dipresentasikan secara bersama-sama seperti yang tadi sudah dilakukan. Paham, Ren? Ada lagi? Wah, ya silakan. Yang terakhir ini ya. Apa yang dimaksud berita sesuai dengan fakta? Ya, yang dimaksud dengan berita sesuai dengan fakta, berita itu memang benar-benar terjadi berdasarkan struktur adik Simba. Dan biasanya berita ini sedang hangat ya, sedang sering dibicarakan oleh orang banyak. Kemudian berita yang sesuai dengan fakta faktual ini memang benar-benar terjadi berdasarkan apa peristiwanya, siapa pelakunya, mengapa bisa terjadi, kapan terjadinya, di mana kejadiannya, dan bagaimana setelah kejadian. Ya, jadi kalau dia hilang saja salah satu unsurnya, berarti keabsahan dari berita ini perlu kita perjelas lagi. Nah, ya, jadi efeknya sangat penting ya. Jangan pernah menyimpulkan suatu berita yang belum tentu terjadi kebenarannya. Nanti berakibat fatal. Ada lagi yang mau bertanya? Tiger, ada yang ditanyakan? Evan? Baik, kalau sudah jelas tetap harus diingat ya bahwa besok kita akan belajar bagaimana cara menciptakan sebuah teks berita berdasarkan pengalaman yang kita alami di lingkungan pribadi kita masing-masing. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita akhiri, silakan ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Silakan. Ya, berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang berdasarkan barisan paling depan supaya tidak bertabrakan. Hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan. Musim debu, musim kemarau, debu banyak. Tahu